Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dilahirkan kembali. Hari ini kita diantar untuk melihat perjumpaan antara Yesus dan Nikodemus. Itu adalah suatu perjumpaan yang mencerahkan Nikodemus, tidak hanya tentang identitas Yesus, tetapi juga mengenai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nikodemus adalah seorang tokoh Yahudi yang karismatis. Ia memiliki pengetahuan agama Yahudi yang baik dan hidupnya saleh. Nikodemus adalah seorang Farisi yang diam-diam mengagumi Yesus. Ia tertarik oleh tanda dan pengajaran Yesus. Pada malam hari, ia mendatangi Yesus dan terjadilah dialog yang menarik. Ia penasaran dengan Yesus, tapi kemudian bingung tentang arti dilahirkan kembali. Yesus kemudian menjelaskan tentang arti dari dilahirkan kembali. Hal ini sangat penting karena dilahirkan kembali ini sekaligus menjadi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maksud dilahirkan kembali bukan dalam pengertian fisik tetapi spiritual. Tahap ini menunjuk pada proses pembaruan hidup seseorang, suatu perubahan hidup yang terinspirasi dari iman akan Yesus. Yesus datang untuk membersihkan manusia dari segala dosa dan mengembalikan kemuliaan manusia sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus merelakan diri disiksa, bahkan dibunuh demi memperjuangkan cintanya kepada manusia, dan kebangkitannya merupakan bukti kuasa cintanya
yang tidak terbatas kepada kita. Itulah cinta murni untuk keselamatan kita. Cinta inilah yang menginspirasi kita untuk semakin beriman kepadanya. Marilah menjadikan Hari Raya Paskah sebagai saat untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Ia memang tidak menuntut kita untuk membalas cintanya, karena Ia mencintai kita dengan tulus. Namun dengan mencintai Yesus, berarti kita membiarkan diri dikuasai oleh Roh Kudus. Roh inilah yang senantiasa membarui hidup kita, supaya semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali, yakni suatu kehidupan baru yang selalu digerakkan oleh Roh Kudus. Semoga demikian. Amin.